Jadi kenapa kita mempermasalahkan malam sih? Karena kita berhubungan dengan benda-benda langit. Seorang expert trader jarang yang menguasai. 10% dari gaji kita buang, istilahnya ini uang jalan-jalan saya. Saya nggak jalan-jalan selama sebulan nggak apa-apa. Tapi uang ini saya mau kembangkan dari $50 ingin jadi banyak. Mending saya jual martabak aja. Mending jual ngopi habiskan 1 juta. Tradepreneur, balik lagi di Potret Podcast Traders. Kali ini Potret dipersembahkan oleh CAT Starter Program, satu program yang bisa membuatmu siap trading mandiri hanya dalam 5 hari. So 3, 2, 1, ayo kita cuan. Wah, sudah hadir dari Kayangan. Bung Ical, apa kabar Bung? Baik, Kak Sinta, halo. Silakan disapa penggemarnya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Faisal Idris atau biasa dipanggil Bung Ical. Saya adalah analis di PT Astronaci Internasional. Yes, selamat malam, pagi, siang, sore, tergantung kapan Anda menyaksikan acara ini. Betul banget. Jangan sampai Anda menjawab saya salam malam, Anda jawab malam juga. Ya kan kalau malam juga malam juga. Iya, kalau malam juga nggak apa-apa sih. Kalau pagi Anda jawab malam itu baru salah. Malam di Rusia, di Amerika malam. Iya juga sih. Emang beda tempat, beda malam sih. Iya, beda. Yang penting kan kapan dia nonton. Oh iya, kapan dia nonton, betul. Jadi kenapa kita mempermasalahkan malam sih? Karena kita berhubungan dengan benda-benda langit. Iya. Oh iya, astrologi. Iya, astrologi. Tapi kali ini kita banget. nggak bahas soal astrologi, kita akan bahas soal money management. Money management. Oke. Apakah money management itu penting dikuasai oleh seorang trader pemula? Karena kalau di CAT Certified sendiri itu money management itu kalau nggak salah adanya di level 2 ya. Level 2. Oke, itu berarti intermediate ya. Dia ada di tengah-tengah. Tapi menurut saya itu harusnya ada di expert ya. Oh, expert banget. Expert banget. Karena dalam money management itu bahkan seorang expert trader jarang yang menguasai. Jarang yang menguasai. Bahkan expert analis pun juga. Jadi kenapa analis, kayak gitu? Ya karena seperti ini ya Kak ya. Kita bisa memberikan suatu, kita ibaratkan perang deh. Oke. Saya bisa mengetahui kekuatan pasukan saya segini, kekuatan pasukan musuh segini. Tapi yang benar-benar tahu lapangannya kan prajurit, yang bisa benar-benar memenangkan pertarungannya prajurit. Nah, analogi prajurit ini ya kita sebagai trader yang benar-benar bisa untuk memenangkan pertarungan dengan market itu ya kita sendiri. Oke. Terus hubungannya sama money management gimana sih? Jadi kalau prajuritnya misalkan itu sama money managementnya gimana? Kalau misalkan biasanya prajurit nggak punya duit soalnya. Itu hanya analogi ya kayak kalau misalkan di prajurit kan kita harus benar-benar berlatih supaya kita tangkas, kita bisa melawan musuh. Nah kalau misalkan di trading itu kita benar-benar harus bisa menguasai teknik trading, terus money management. Nah kalau misalkan money management ini salah, mau seberapapun uangnya, mau sebanyak apapun, mau sepintar apapun teknik analisa segala macamnya, dan hanya dengan 1 kali trading saja dia salah melakukan money management, bisa kalah, bisa hancur. Betul banget. Oke, kalau begitu ada nggak rumus yang harus kita pakai dalam money management? Tapi sebelum kita masuk ke money management trading, kita ngobrolin soal money management keuangan secara general dulu nih. Misalnya gaji UMR Jakarta 4.400.000 gitu. 4.400.000. Secara money management berapa persen yang bisa kita gunakan sebagai trading? Untuk trading? Oke, karena untuk sebagai trader ya. Jadi begini, modal aman dalam trading itu bermacam-macam. Tergantung kita anggap itu uang yang kita gunakan itu uang sampah atau uang dingin atau uang yang memang benar-benar kita butuhkan sehari-hari. Jadi misalkan kita let's say 4.400.000 ya sebagai UMR Jakarta. 4.400.000 uang kosan 500 misalkan. Uang kosan 500. Itu udah kosan paling jelek banget ya. Kosan jelek banget, kamar mandi luar, gak ada dapur ya kan. Atau di kamar mandi dalam tapi kita tidur di kamar mandi. Itu saya pernah ngerasakan. Oh iya, ya ampun kasihan banget. Enggak, tapi lebarnya aja kayak kamar mandi. Oh kirain tidur di dalam kamar mandi paru-paru basah nanti Anda. Jadi bentuknya aja. Jadi dengan uang segitu ya istilahnya makan hemat-hemat 1.500.000 lah ya, 1.500.000 tuh ya hemat banget. Indomie Indomie terus 2 juta. Indomie ciki.
Terus ngasih orang tua 500, sudah 2.500.000. Ya masih ingat tuh ngasih sisa. orang tua, masih ingat? Ya harus dong. Kalau orang tuanya udah kaya raya, kitanya yang miskin sendiri gimana? Kita minta orang tua. Oh, kita minta orang tua. Mau trading. Oh iya benar. Oke, terus sampah. lanjut. Dari total segala macam yang kita butuhkan, mungkin sisa sekitar 500.000. Itu sekitar $50 kalau fixed rate. Nah, $50 ini kita harus tanamkan dalam hati. Sambil sedih ya. Iya. Uang 4.400.000 gaji 500 itu berarti sekitar 10%-nya. 10% dari lebih dari 11% kayaknya. 11% lah dari gaji kita. Dan itu kalau misalkan hilang, ya pasti nyesek juga sih. Karena saya sendiri juga pasti merasakan seperti itu. Jadi 10% dari gaji kita buang. Istilahnya ini uang jalan-jalan saya. Saya nggak jalan-jalan selama sebulan nggak apa-apa. Tapi uang ini saya mau kembangkan dari $50 ingin jadi banyak. Karena saya pernah seperti itu. Dari $50, dari 500.000 saya ingin kembangkan ini uang di forex. Entah itu hilang uangnya atau jadi puluhan juta. Tapi mentok waktu itu 7 juta, 10 juta sih, terus saya tarik karena psikologi saya udah hancur. Dari 500.000? Dari 500.000 karena pada saat kita memulai dari 500.000, ROI kita yang kita dapatkan dari trading itu sudah pasti lebih dari 100% dalam satu kali trading. Kenapa gitu? Ya dari 500.000 ke puluhan juta. 10 juta aja sudah berapa? 20 kali lipat. 20 kali lipat. 2000%. 2000%. Nah itu modal 500.000 20 kali lipat. Dan pada saat dari 10 juta itu, psikologi yang digunakan pada saat trading pasti psikologi yang digunakan pada saat modal awal 500.000. Oh 500.000 aja saya bisa mendapatkan uang 10 juta. Gimana dengan 10 juta? Yaudahlah saya all in lagi. Mungkin lagi apes. Iya kalau misalkan untung lagi bisa jadi 100 juta. Kalau lagi apes bisa habis. Oke, menarik. Waktu itu dari 500.000 ke 10 juta kamu berapa lama? Itu hanya sekitar 3 sampai 1 minggu dapat. 3 hari sampai 1 minggu? 3 hari sampai 1 minggu dapat. Dan itu ya mainnya pasti cacing naga. Jadi benar-benar ya udah hilang pun nggak apa-apa. Saya entry aja, entry. Dapat cuan tarik. Gak boleh greedy, yang penting gak boleh greedy. Dapat, tarik, compound dari 500.000 mungkin dari ke 1 juta target utama, terus naik ke 2 juta, naik lagi ke 3 juta. Jangan dari 500.000 pengennya langsung 10 juta. Nah itu bisa didapatkan, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Mending ditabung-tabung dulu dikit-dikit akhirnya bisa tercapai sampai 10 juta mungkin gitu. Oke. Oke. Terus ngomongin soal money management, pastinya kita ngomongin karena trader ini, karena orang yang menghasilkan atau para angkatan kerja itu adalah rata-rata generasi milenial yang kelahiran 90 sampai 2000 ke bawah. Mari kita lihat. Nah, 5 ciri generasi milenial yang perlu kamu tahu. Yang pertama konsumtif. Tuh, gimana cara bisa trading kalau duitnya habis melulu? Konsumtif, jajan mulu, ambisius. Ini bahas satu-satu ya, kayak enak nih. Gadget oriented, tapi ini kayak cocok ya buat jadi trader. Gadget oriented terhadap apa dulu? Dan payah dalam urusan keuangan yang terakhir. Ini yang paling penting sih. Gimana? Ya payah dalam urusan keuangan, sedangkan dalam trading itu harus benar-benar bisa mengolah keuangan yang dia miliki. Istilahnya kan kita investasi. Investasi itu bisa dengan cara saya yang tadi, benar-benar dari uang sampah, istilahnya ya udah habis nggak apa-apa, tapi saya ingin keuntungan, ya berlipat-lipat lah istilahnya. Dengan misalkan saya sudah memiliki uang yang banyak, istilahnya uang yang banyak dan saya bingung untuk menginvestasikannya ya, bukan untuk dengan cara yang saya lakukan tadi. Benar-benar oke, dari 100 juta misalkan saya punya uang dingin, bukan uang sampah, uang dingin 100 juta. Lalu saya ingin masukkan ke forex, boleh nggak? Pertanyaannya boleh, jawabannya boleh. Jadi tapi resiko yang harus kita terima dan keluarkan itu hanya 1%. Maksimal. 1% resikonya. Resikonya 1%. Jadi misalnya udah kena loss 1 juta. 1 juta ya udah exit dulu. Masih punya nyawa 99 kali. Oh gitu. Jadi kalau kena profit 1 juta tarik dulu. 1 juta tarik dulu. Syukur-syukur 2 juta.
Jadi bisa nutupin 2 kekalahan. Jadi kita bisa 100 kali tuh. Kita bisa 100 kali untuk entry. 100 kali untuk kalah. Dengan modal 100 juta. 100 kali. Ya sekarang Agak kita 100 sedih ya, kali. 100 kali untuk kalah ya. Iya 100 kali untuk kalah itu kayaknya kita aduh. Antara kita tekniknya udah gak bagus. Manajemen sudah benar. Ya kalau gak gitu. Ya kita emang apes banget sih di dunia market. Apes banget. Apes banget. Kayaknya emang udah harus berpikir, wah saya tidak punya bakat di sini. Ya, mending saya jual martabak aja. Mending jual martabak loh. Iyalah Kak. Sekarang modal di martabak berapa? Dia buka cabang berapa cabang dengan modal 100 juta itu. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa buat martabak? Bisa buat martabak dengan enak enggak? Peminatnya siapa? Target marketnya siapa? Terus resiko yang akan diterima siapa? Akan diterima itu apa? Apakah pada saat PPKM tutup lalu tidak ada konsumen, dan itu pasti terjadi di dunia investasi ya. Pasti ada risikonya, dan menurut saya di masa pandemi seperti ini risikonya pasti sangat besar. Oke, apapun bisnisnya. Apapun bisnisnya. Oke. Terus kan tadi konsumtif, terus emang payah banget soal mengelola keuangan. Nah, ada lagi berita soal ngopi habiskan sejuta, ini potret gaya hidup milenial Jakarta. Ngopi habiskan sejuta. Ya emang sih kalau misalnya sehari ngopi yang gak usah seturbuk ya. Seturbuk. Iya, merek-merek lain yang agak lokal aja misalnya satu hari 30.000 kali 30 kali 900.000 hampir sejuta, belum ongkir. Dan itu pernah saya lakukan juga. Kenapa? Ya pada saat ngopi terus hampir tiap hari karena untuk cari relasi ya. Iya, akhirnya asam lambung. Akhirnya asam lambung sih. Ya tapi pada saat itu ya karena kondisi pandemi dan memang sedang belum bekerja pada saat itu ya. Saya ingin mencari relasi, mencari teman sebanyak-banyaknya ya dengan cara nongkrong di kafe. Oh, ada temennya tapi yang nemenin? Ada, tapi ya seputar kafe itu aja. Sekali kita nggak nongkrong di kafe itu karena nggak ada duit, udah nggak ditemenin, sombong lu. Oh gitu. Emang temennya ketemunya di situ tapi? Temennya ya ketemunya di situ, kita kenalan aja di situ, kita main gitu? bareng, kita nyanyi bareng di situ. Dapat jodoh juga nggak? Untuk jodoh sih mungkin ada ya yang di situ ya. Oh ada. Temen akhirnya aku jadi. Tapi aku nggak. Ya. Tetap nggak dapat juga. Nggak dapat. Udah ngabisin sejuta sebulan buat ngopi. Oh, oke. Iya. Kasian juga ya. Tapi menurut kamu sehat nggak secara money management seperti ini? Yang pasti enggak ya. Yang pasti enggak. Karena sekarang gini, buat ngopi aja 1 juta. Misalkan dengan gaji kita 4.400.000. Tadi untuk kita buang uang sampah aja 500.000 loh, 10%-nya. Ini ngopi belum sama Indomie ya? Ini ngopi belum makan ya, belum makan ya. Istilahnya 1 juta, wah, yang saya lakukan dulu salah. Dan para milenial pasti ini. Tapi yang saya lihat untuk sisi positifnya ya, kita bisa dapat relasi. Mungkin kita bisa kenal dengan orang-orang dalam dari suatu perusahaan. Ya di situ. Nah mungkin nanti bisa sangat diganti dengan positif sekali. Iya. Tapi kan bisa aja 1 jutanya mending kita jadiin modal buat trading, buat investasi. Iya kalau cuan. Pertanyaannya kan kalau cuan. Oh iya benar. Kalau misalkan kita nggak ada bakat di situ. Oh iya benar. Dan nggak ada kemujuran di situ. Karena saya jadi juga gimana nih? Nggak semua orang bisa jadi trader? Sebenarnya bisa, asalkan punya uang yang dingin atau uang sampah. Terus asalkan apa lagi? Asalkan dia mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya udahlah. Tapi ada nggak orang yang tidak berbakat memang? Yang tidak berbakat apes banget ya istilahnya ya. Apes banget. Dia 10 kali trading 10-10-nya kalah. Ada. 10-10-nya itu 10-10-nya kalah. kalah emang lagi apes saja atau memang sudah menunjukkan dia tidak berbakat? Ya dengan keadaan mungkin market anomali, dia salah waktunya. Seperti market gold pada 1 bulan ini ya. Itu pergerakannya wah gila sih, naik turun sideways, break resistance turun lagi, break support naik lagi, dan itu saya yakin seorang master sekalipun, seorang expert trader sekalipun menghadapi market gold pada saat 1 bulan yang lalu itu pasti kacau. Dan kebetulan si pemula ini belum tahu apa-apa udah masuk duluan. Iya. Berbeda dengan market Nasdaq pada saat itu 1 bulan ini dia sekali naik karena kita sudah tahu ya bullish tendensi di Nasdaq itu tinggi.
di beberapa market ya mungkin kita sudah mengetahui oh ini trennya sudah jelas nih. Kita tinggal follow the trend aja. Ada yang sambil merem trading buy terus ditinggal jadi duit banyak juga banyak. Yang emang mujur, dia nggak tahu dia buy kenapa. Dia cuma ikut orang aja. Oh ada orang yang buy kok. Ikut-ikutan, ya udah buy. Karena tren besarnya emang bullish. Karena tren besarnya bullish. Ya karena memang marketnya enak untuk ditradingkan. Tapi kalau misalkan dia apes milih market yang salah, lalu dia trading, di buy malah turun, di sell malah naik. Terus akhirnya difrustasi sendiri, akhirnya balas dendam. Tadi udah kalah 2 kali nih. Aku pengen ngembaliin kekalahanku yang 2 kali, berarti aku harus revenge trading. Aku harus naikin lotku dengan 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Ya udahlah, semuanya saya pertaruhkan. Asalkan duit yang tadi balik. Ini ada juga nih, kan kita dari tadi ngomongin soal money management, which is kalau generasi milenial itu juga sebagian besar, walaupun sebagiannya enggak karena mungkin keluarganya lebih modern, itu sebagian masih ada yang generasi sandwich. Ini dari OJK. Apa tuh? Aku baru denger nih. Generasi sandwich. Jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang terdesak atas bawah. Atas bawah. Nah ini dia. Dia harus menghidupi orang tuanya, juga harus menghidupi anaknya atau adiknya. Nah, Kak Sinta udah berkeluarga? Udah. Udah punya suami? Punya anak? Punya anak belum. Nah, tapi alhamdulillah sandwich. Sandwich. Yes, sandwich itu dia terdesak. Jadi kamu misalnya punya orang tua, kamu harus ngidupin orang tua kamu juga harus ngidupin anak kamu sekaligus atau adik kamu gitu misalnya. Jadi kamu harus menghidupi 3 generasi itu, antara orang tua, dirimu sendiri, dan misalnya anak kamu gitu. Itu generasi sandwich. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya si generasi milenial ini atau si generasi sandwich ini yang misalnya gajinya cuma UMR, dia mau trading gimana money manajemennya kalau kayak gini? Jadi gini Kak, apakah bisa? Kalau misalkan kayak gitu ya, berarti harus benar-benar pintar manage keuangannya ya. Misalkan dari membiayai bapak dan ibunya, orang tuanya dan anaknya itu habis sekitar 30% lah dari total keuangannya. Yang ujung-ujungnya mungkin 10% lagi yang bisa diuang sampahkan. 10% ini jangan diapa-apakan dulu, ditabung dulu. Jadi rumusnya tuh harus duluan dikeluarin. Jadi 10% ini kita amankan dulu. Nggak bisa, buat tabungan. Nggak bisa belakangan ya. Pasti nanti habis juga soalnya. Pasti nanti habis juga. Karena kalau misalkan prinsipnya uang sampah itu kita mau jadiin uang yang lebih banyak kayak trading di forex, di futures market, itu kita pasti sekalinya loss pasti berpikiran wah mending buat beli susu anak. Wah mending buat biayain orang tua. Pasti gitu. Nah, yang namanya investasi kan itu kita ingin mengembangkan modal yang kita punya ya. Nah, kalau misalkan yang kita kembangkan itu modalnya banyak, otomatis kan secara manajemen kalau misalkan kita 1% aja, kita konsisten, kita pelajari, ya nyawa kita lebih banyak untuk survive di market. Dan jika kita sudah berhasil mengendalikan diri untuk trading lebih baik, menurut saya jika kita sudah kumpulin nih 10% mungkin setahun atau 10 tahun kita udah ada uang tabungan yang itu memang benar-benar uang dingin, nggak mau diapa-apakan, ya kita bisa trading di futures market atau di saham. Ya kalau misalkan dia takut untuk di futures market dan memang benar-benar nggak ada experience ya, nggak ada pengalaman, better di saham. Kalau misalkan dia sudah berpengalaman nih di futures market dan dia sudah mengetahui karakter futures market itu seperti apa dan tips dan triknya untuk mendapatkan profit 1% per hari. 1% per hari. Nggak muluk-muluk ya, per hari. Bisa kalau 5% aja bisa nggak sih? Agak gedean dikit gitu. 5% bisa, tapi resiko yang kita keluarkan juga 5%. 5% juga ya. Dan kalau hilang 5%-nya, psikologi pasti hancur. 20 kali hilang habis. Memang bisa kaya dengan cara yang lebih cepat, tapi kita bisa miskin dengan lebih cepat juga. Oke. Gitu ya. Iyalah.
Oke, itu bisa di quotes ya. Memang ada cara kaya lebih cepat, tapi kita juga bisa miskin dengan lebih cepat. Mantap, Bung Ical. Betul banget. Oh iya, buat teman-teman generasi sandwich, apalagi yang gaji UMR mau ikut CAT Starter Program karena mau belajar bisa. Dan kalian bisa juga cicilan via Tokopedia, bisa dicicil selama setahun. Setahun. Gitu. Jadi sebulan 500.000 juga. 500.000 juga. Ya better lah daripada harus berdarah-darah dulu di market. Iya, mending ini dulu belajar dulu selama 5 hari. Karena di CAT Starter Program itu bisa bikin kalian siap trading mandiri selama 5 hari gitu. Dengan modal 5 hari aja ya? Iya, 5 hari. Jadi tuh materinya banyak dan dipadatkan gitu. Oke. Tapi tetap experience dari market, real marketnya. Iya, experience dari real marketnya. Jadi nanti tuh ada ini juga ada money management, terus juga ada basic astrology. Basic astrology. Jadi wah itu ilmu yang langka sekali ya. Iya, di Indonesia cuma ada di Astronaci. Jadi gitu. Bisa dengan mudah memprediksi arah harga nantinya. Iya betul, karena faktor waktu, time itu juga sangat berpengaruh ya. Betul banget. Apalagi kalau futures. Gimana kalau Nasdaq tuh ada gak sih? Ada, memang sedang dianalisa lebih lanjut untuk saat ini. Oh gitu. Tapi untuk price action saja, dengan bermodal price action saja itu sangat powerful sih menurut saya. Di mana? Karena di Nasdaq. Sekali dia kembali ke bullish trendnya, itu kita sambil merem trading buy juga dapat uang di Nasdaq. Oh gitu. Nggak takut tiba-tiba berubah arah? Ya kalau terus berubah arah, MC. ya sekarang balik lagi. Berubah arahnya kan kita bisa prediksi. Kita bisa prediksi dia berubah arah maksimal ke harga berapa. Kalau misalkan dia sudah break dari area support, ya berarti dia udah ada potensi untuk berbalik arah. Ya udah kita tinggal follow arah yang baru. Oh, oke. Bisa balik aja jadi sell gitu. Bisa balik aja jadi sell. Oke, kalau dan semua ada tekniknya, nggak serta merta. Oke, kita buy. Selama tidak supportnya tidak di break, oke dia buat support baru nih. Kita taruh stop lossnya di bawah support itu yang baru. Oh dia buat support baru, taruh lagi di atas. Jadi walaupun dia turun, break dari supportnya, kita masih tetap profit. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Ical untuk obrolan kita malam ini yang kemana-mana. Money management jadi bisa kita tetap bisa melakukan money management buat gaji kita yang misalnya standar Jakarta gitu UMR gitu masih bisa 10% buat trading masih bisa. Betul banget. Masih bisa. Terus juga tadi kalau menurut Bung Ical harus sampai bisa 100 kali. Harus bisa sampai 100 kali buat entry. Untuk entry. Oke. Jadi 1% terus. 1%. Itu dengan modal 10 juta ya. Ya supaya kalau misalkan aman, biar aman. Supaya aman. Kalau misalkan lebih rendah dari 10 juta, ya better cacing naga. Istilahnya uang sampah. Ya 500.000 uang sampah saya untuk ngopi lah 5 hari misalkan gitu di Starbucks. Ya kita entry aja. Kalau misalkan loss, wah ya udah habis ngopi tadi hilang duitnya. Nganggep aja seperti itu. Oh gitu. Uang sampah. Ya kalau misalkan memang psikologi juga bermain di situ ya. Psikologi bermain di situ. Sangat penting. Penting banget. Yang penting kita bisa menjaga psikologi pada saat loss itu kita bisa trading dengan konsisten. Oke, biarin yang tadi loss biarin. Kita trading lagi dengan kondisi yang lebih prima dan fresh supaya tidak kacau tradingnya. Berarti memang harus tetap tenang ya kalau jadi trader. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu thank you Bung Ical untuk hari ini. Kak Cinta. Buat teman-teman yang mau tahu materi selengkapnya, itu bisa kalian dapatkan di CAT Starter Program dan tetap bisa ambil namanya cicilan di Tokopedia via e-commerce gitu. So thank you Tradepreneur semuanya. Kita akan kembali di Potret episode selanjutnya. Dadah. Dadah Bung Ical. Bye Kak Cinta. Sampai ketemu di CAT Starter Program.